Hai Mom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Eli Arianti. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman Kean waktu terkena fimosis di usianya yang baru 8 bulan. Nah, gimana ceritanya? Stay tune terus ya. Oke Mams, mungkin di sini banyak yang belum tahu apa itu fimosis. Jadi, fimosis adalah kelainan pada penis yang belum disunat berupa kulup atau kulit kepala penis yang melekat erat pada kepala penis. Nah, jadi ceritanya awal mula aku tahu ada keganjilan sama anak aku itu pas Ken usia 6 bulan. Jadi waktu aku mau ganti diapersnya, aku nemuin ada sedikit bercak darah di diapersnya, tapi itu nggak sampai tembus ke bagian dalam diapersnya gitu. Jadi cuman seoles di bagian luarnya aja. Aku pikir itu cuman ruang popok aja. Jadi nggak terlalu worry. Terus aku juga cuman olesin buds doang karena aku pikir itu cuma ruang popok kan. Tapi pas di usia 6 bulan itu hilang, jadi udah aku olesin buds itu dia hilang, udah nggak ada bercak lagi. Jadi sempet 2 kali lah di usia 6 bulan itu ada bercaknya. Nah terus selang sebulan itu nggak ada keluhan apapun. Tiba-tiba pas di usia 8 bulan kurang seminggu atau lebih tepatnya 7 bulan akhir, selama seminggu berturut-turut itu aku nemuin selalu ada bercak darah di diapesnya. Tetap nggak makin banyak atau nggak jadi kayak pipis darah gitu, enggak, cuman seoles aja tetap kayak gitu. Karena aku khawatir ada apa-apa karena emang si aku sebut aja itu titit suritit ya. Karena di titit surititnya itu nggak ada apa sih merah-merah, nggak ada keluhan apapun, nggak ada luka atau apa. Jadi aku bawa Rian ke dokter spesialis anak. Aku konsultasi, aku ceritain semuanya, awal ketahuan dari usia 6 bulan sampai 7 bulan nggak ada keluhan lagi. Nah, sama dokternya dicek, terus kata dokternya itu adalah fimosis. Jadi biasanya itu dari ujung si kepalanya itu kalau ditarik ke bawah itu si kepalanya keluar, jadi kelihatan gitu ya. Sedangkan Kean itu si lubangnya itu bener-bener kecil banget, cuman setitik aja. Jadi kalau misalnya ditarik itu nggak bisa gitu, jadi nggak bisa kelihatan si kepalanya. Terus juga ditarik juga si kulitnya nggak bisa, jadi lengket gitu di bagian dalamnya. Kata dokternya itu sebenarnya nggak normal dari awal juga, dari bentuknya juga udah nggak normal karena biasanya itu kan kayak elastis gitu ya. Kalau Ken itu jadi kalau ditarik tuh malah jadi kayak apa ya, bening gitu loh warnanya bagian ujungnya tuh. Cuman aku kan cuma keluhannya karena ketahuan ada bercak darah gitu kan. Nah, sedangkan kata dokter gejala yang bakalan dialami sama anak atau bayi yang mengalami fimosis itu, yang pertama itu pasti demam, terus anaknya rewel, terus pas pipis dia itu bakalan ngeden, atau kalau enggak si bagian ujungnya itu kayak menggelembung, terus air pipisnya cuma keluar sedikit. Aku baru sadar pas udah kejadian. Jadi gejala yang Kian alami itu demam sebulan sekali, terus pipisnya itu cuma sedikit keluarnya itu, cuma sedikit. Aku nggak ngeh kalau tiap dia pipis tuh sambil ngeden. Yang aku tahu tiap dia pipis kan karena aku tiap hari pakai diapers, aku selingin beberapa kali pakai klodi. Jadi yang aku tahu itu dia cuma gidik doang kayak gue. Kan biasanya cowok kayak gitu ya kalau udah pipis. Nah, Ken tuh cuma ngeliatin itu doang. Aku nggak ngeliat kalau dia pipis ngeden. Nah, pas kata dokter, coba deh ibu lihat nanti pas pulang. Kalau dia pipis itu pasti sambil ngeden katanya gitu. Pas Ken mandi, aku liatin, aku tungguin sampai dia pipis. Dan ternyata bener. Sebelum air pipisnya keluar, dia tuh ngeden dulu kayak, gitu dulu. Terus air mancurnya baru keluar. Air pipisnya baru keluar. Tapi itu cuma sedikit kayak, cuman gitu doang. Udah aja sebentar. Dan aku juga baru ngeh kalau dibandingkan sama dia waktu bayi, itu kalau dibuka ganti diapers itu air pipisnya itu mancur banget sampai ke badan-badan aku, sampai ke muka-muka dia gitu kan, banyak. Nah kesini emang udah sampai kayak gitu. Jadi bener cuma mancur sedikit doang gitu. Aku nggak ngeh sama sekali ke situ. Dan solusi untuk fimosis itu kata dokter adalah disunat.
Aku awalnya kaget banget, anak bayi 8 bulan harus segera disunat. Kaget, kaget banget karena apa? Yang pertama anak aku itu aktif, super aktif banget. Yang kedua dia udah bisa berdiri, udah tengkurap juga kan. Jadi kemungkinan untuk banyak gesekannya itu sangat rentan sekali kalau menurut aku. Jadi aku malah jadi mikir, emang bisa ya nanti kalau udah sunat gimana, nanti dia bakal nangis-nangis apa gimana gitu. Terus juga kalau anak bayi kan dia belum bisa ngomong sakit sebelah mana, terus ekspresi yang dia keluarin pasti dengan menangis gitu kan. Dan itu aku takut bikin aku nanti malah jadi gugup, malah ikutan nangis atau gimana gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itu mau gak mau harus disunat. Nah setelah dari dokter itu aku dikasih salep buat diolesin ke bagian ujungnya, si lubangnya, biar nanti gak terjadi iritasi katanya. Aku udah olesin itu, ternyata bener gak pernah ada lagi bercak darah di diapersnya, yang sebelumnya seminggu berturut-turut ada bercak darah gitu. Aku pikir kalau udah gak ada bercak darah, oh mungkin sunatnya bisa ditunda, nanti aja nunggu dia setahun atau 2 tahun gitu ya, aku mikir kayak gitu. Tapi kata bapaknya, gimana kalau emang misalnya itu gejalanya kan dari awal juga kata dokter secara umum kan harusnya rewel dia kan, demam terus pipisnya dia pasti sambil nangis gitu. Tapi kan enggak, dia cuma demam sama pipisnya agak ngeden aja sedikit gitu. Makanya gimana kalau emang dianya gak ngeliatin gejalanya, padahal emang finosisnya itu lumayan parah gitu. Dan akhirnya mau gak mau Kean harus disunat. Akhirnya tanggal 5 Oktober Kean disunat. Dengan sebelumnya kita udah cari-cari dulu tempat sunat yang bagus di daerah Bandung. Kita udah survei waktu itu ke 3 tempat, kita langsung tanyain untuk harga, metode sunatnya, dan itu pakai bius total atau enggak, dan yang terpenting orang tua bisa masuk atau enggak, karena ini kan bayi. Si bayi ini kalau nggak ngeliat emaknya dia kagak mau. Dan bener aja waktu disunat dia teriak-teriak karena ngeliat dokter sama asisten dokternya pakai masker, terus juga pakai perlengkapan untuk operasi. Jadi dia langsung kejar. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan Kian udah sehat dan pipisnya udah mancur, udah banyak lagi. Nah untuk cerita sunatnya nanti aku ceritain di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku biar gak ketinggalan nanti untuk video terbarunya. Nah untuk pencegahannya, mencegah terjadinya fimosis pada anak atau pada bayi laki-laki, sebaiknya seperti tadi, kalau misalnya pas mandi atau pas mau ganti diapers itu dicuci dulu dengan air mengalir, terus di bagian ujung titik suripitnya dibuka sedikit ke bawah, terus dibersihin biar bagian dalamnya juga bersih. Terus untuk pemakaian diapers, kalau bisa jangan 24 jam pakai diapers. Takutnya kan kelembaban diapers itu beda ya dengan nggak pakai diapers. Jadi lebih dijaga lagi kalau misalnya pakai diapers 24 jam. Kalau bisa gantinya itu maksimal 3 jam atau 4 jam, 3 atau 4 jam udah harus ganti. Mau pipis atau enggak itu tetap ganti gitu. Kalaupun misalnya mau di selang-seling sama klodi, ataupun misalnya nanti kalau siang misalnya nggak pakai diapers atau nggak pakai klodi, nanti jadi pakai diapersnya cuma malam doang, itu boleh. Jadi kalau bisa sih kayak gitu, nggak usah 24 jam non-stop pakai diapers, karena kasihan juga si anaknya, mungkin kelembabannya beda, terus juga takutnya jadi di bagian dalamnya itu malah jadi lengket kayak gitu di bagian dalamnya. Coba deh kalau pas buka diapers itu pasti si titik suripitnya itu nempel ke bagian bawah dan lengket banget kan pas dibuka kayak gitu. Nah mungkin di bagian dalamnya juga sama, makanya dikurangi aja penggunaan diapersnya. Oke mams, itu dia sedikit cerita tentang fimosis yang terjadi sama Kean. Kalau ada yang punya pengalaman yang sama tentang fimosis, bisa share pengalamannya di kolom komentar di bawah ya. Sekian video dari aku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sosial media yang mau punya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.